Pada kesempatan ini, saya akan menjawab banyak pertanyaan teman-teman atau juga yang komplain lah, sebut saja demikian. Kenapa sih pemain VTube ini sekarang ini sedang viral dibicarakan sebagai bebek-bebek dungu? Tolong dong jelaskan kenapa disebut sebagai bebek-bebek dungu. Nah, sebenarnya kalau Anda sering mengikuti channel saya, maka pastinya Anda sudah tahu mengapa sebutan itu menjadi kental disematkan kepada mereka, bahkan terus menjadi viral. Tapi oke lah, saya akan kupas satu persatu lagi mengapa mereka disebut sebagai bebek-bebek dungu. Totalnya ada 10 alasan. Kita mulai dari alasan yang pertama. Alasan pertama, karena mereka mengatakan main VTube itu gratis kok. Oke. Hampir semua pemain VTube yang sebut saja tidak suka dengan video saya atau bahkan marah-marah, mereka berkata, main VTube itu gratis, Pak. Tidak ada yang dirugikan. Dan juga saya tidak ajak teman-teman, jadi siapa yang dirugikan? Bapak jangan begitu dong, tidak ada yang dirugikan karena main VTube itu gratis. Betul, memang main VTube itu gratis pada awalnya karena VTube memberikan fasilitas permainan gratis kepada pemain awal supaya mereka tertarik. Nah, tetapi kalau Anda main gratisan terus, tidak merekrut orang-orang atau menjerumuskan bebek dungu baru ke dalam permainan VTube, maka Anda main setahun pun, Anda hanya bisa beli mobil mainan anak-anak yang dari plastik. Saya sudah buat videonya kok. Lihat saja di sini. Anda bisa lihat video saya. Main VTube gratis setahun hanya bisa beli mobil main-mainan anak-anak dari plastik. Itu pun saya asumsikan VP Anda bisa dijual semuanya. Padahal kan ada minimum VP yang harus mengendap. Dan kemudian juga saya asumsikan di video itu, ketika Anda menjual, ketika Anda main sendirian, Anda tidak rekrut orang, Anda dipotong 50%. Artinya, beli mobil mainan plastik itu juga tidak akan tercapai. Oke, itu pun dengan asumsi ada yang mau beli VP Anda. Loh kenapa? Loh, Anda sendiri main gratis. Oke, kemudian Anda berharap VP yang Anda produksi, Anda bisa jual ke orang lain. Lah, orang lain juga mau main gratis. Kan ada promosi bahwa main VTube gratis lah. Kalau semua pemain VTube gratis, siapa yang mau beli VP Anda? Oke, maka Anda harus berharap bebek dungu yang Anda jurumuskan itu jangan bermain gratis. Iya dong, supaya dia beli VP Anda, supaya Anda bisa beli mobil mainan anak-anak tadi. Jadi jangan sok-sokan lagi lah bilang bahwa main VTube itu gratis terus. Kalau semua orang main VTube gratisan, maka Anda juga tadi saya katakan tidak bisa itu beli mobil mainan anak-anak yang dari plastik. Leader-leader Anda yang juga menjerumuskan Anda juga nggak bisa jual VP-nya kalau Anda main gratis terus dan bebek dungu di bawah main gratis semua. Kapan dia bisa jual VP-nya? Oke, jadi kapan itu leader-leader bisa dapat uang jutaan per hari katanya? Bahkan ratusan juta per bulan katanya. Kalau semua pemain VTube main gratisan. Oke, jadi jelas alasan yang pertama, itulah kenapa mereka disebut bebek dungu. Kedua, katanya VP itu jelas kok kita dibayar pakai dolar. Saya sudah jelaskan. Anda juga bisa lihat di video saya di sini yang saya jelaskan bahwa mereka dibayarnya bukan pakai dolar. Anda lihat aja di video saya di sini. Nah, pemain VTube itu tidak dibayar pakai dolar. Dibayar pakai VP, saya sudah jelaskan, ya kan? Tapi mereka ketika berpromosi Anda dibayar pakai dolar loh. Kalau nonton iklan bohong, dibayar pakai VP alias viewpoint, bukan dolar. Dan VP itu harus dijual, saya sudah terangkan di video tadi. Tapi mereka ngotot, iya kan tadi VP-nya bisa ditukar sama dolar. Tidak, ditukar sama rupiah. Jangan ngibul lagi, oke? Itu pun dijual di exchange counter, kalau Anda main sendirian tadi, dipotong 50%. Oke, nah itu pun kalau ada bebek dungu yang mau main tidak gratis, karena mau beli paket bintang. Nah kalau Anda promosi ke bebek dungu itu main gratis kok, kapan Anda bisa jual VP Anda? Mikir coy, ya. Maka di video saya sebelumnya itu saya ibaratkan VP itu adalah cek kosong. Atau ada juga yang mengatakan, nah ini lebih tepat juga katanya, uang monopoli.
Iya, kenapa? Karena VP itu Anda nggak bisa belanjakan ke toko. Nggak bisa Anda belanja di supermarket pakai VP. Di Tokopedia, di Gojek, di Grab, bahkan di tukang gorengan pun VP itu nggak laku. Jadi sudahlah, ya kan? Hanya bebek dungu lain yang mau beli uang monopoli itu. Yang saya sebut VP itu. Itu uang monopoli. Nggak laku di luaran, hanya bisa dijual ke bebek dungu lainnya. Selama mereka tidak main gratisan. Jadi jelas ya alasan yang kedua, itulah kenapa mereka disebut bebek dungu. Oke. Ketiga, saya baru jual VP, 20 VP saya laku Rp280.400. Dia mengasumsikan VP-nya dengan kurs saat itu 14.200. Saya kasih tahu, kalau Anda main sendirian, tidak pernah rekrut orang, nggak mungkin 20 VP Anda laku di Rp280.400 karena dipotong 50%. Jadi ini sangat menggelikan lah. Klaim ini bisa jual VP sesuai harga dolar saat itu. Nggak ada potongan, ya kan? VP itu tidak bisa dijual 100% demikian saja mengikuti kurs dolar. Ada potongan, oke? Nah, itu pun Anda harus berharap ketika Anda jual VP, ada bebek dungu yang tidak main gratisan. Jadi jangan bilang lagi lah main VTube gratis. Iya, bener gratis. Tapi kalau Anda rekrut semua bebek dungu bilang main gratis, kapan Anda jual VP Anda? Tidak bisa, ya kan? Tidak bisa. Jadi jelas ya, kenapa mereka disebut bebek dungu. 4, tidak jelas kantornya. Kantor VTube juga tidak jelas. Baru-baru ini saya buat video karena saya telepon berkali-kali kantornya tidak ada yang angkat. Maka saya langsung samperin. Karena saya mau bertemu dengan CEO-nya, saya mau diskusi, bahkan kalau bisa saya ajak debat gitu. Tetapi Anda lihat kan di video saya, Anda lihat sendiri aja. Video saya ketika saya mendatangi kantornya. Tidak ada, itu cuma sewa alamat. 3 juta per tahun. 3 juta. Jadi bagaimana perusahaan yang katanya sudah punya member katanya ya 10 juta, tapi kantornya aja cuman sewa alamat. Oke, bahkan manajemen Kinanti Building sampai kesel karena mereka mau ngasih surat yang masuk ke sana, menghubungi manajemen VTube tidak pernah bisa. Mereka juga tidak tahu di mana mereka berada. Jadi kalau manajemen gedung Kinanti aja kewalahan, kok Anda bisa tetap percaya sih bahwa mereka punya alamat yang jelas? Nggak ada, ya kan? Tapi biasalah, pejuang-pejuang VTube tetap ngeyel dengan alasan perusahaan online itu tidak perlu punya gedung kantoran. Ini jelas pendapat dungu. Google, Facebook, Line, dan beberapa perusahaan online internasional punya kok kantornya di Indonesia. Di Jakarta tepatnya. Jadi jelas ya kenapa mereka disebut bebek dungu. Oke. Kelima, CEO-nya tidak jelas. Betul, CEO-nya disebut Jack Guy. Tapi lihatlah, apakah yang namanya Jack Guy itu pernah muncul di publik? Pernah ada di berita dalam arti kata dia berdiskusi dengan wartawan atau dengan siapa? Yang ada adalah video-video yang dibuat oleh para pemain VTube dengan menampilkan fotonya saja. Anda bisa Google lah yang namanya Jack Guy. Ada nggak dia? Dia siapa, pendidikannya apa, latar belakangnya apa, dulu pernah kerja di mana, sekarang tinggal di mana. Nggak perlulah alamatnya di mana. Tetapi ada nggak berita? Nggak ada. Yang paling bikin berita mengenai CEO ini, ya pemain-pemain VTube itu sendiri. Orang kalau ditanya, siapa CEO-nya Alibaba? Jack Ma. Orang tahu, oh ini dia, fotonya jelas, sering bicara, memberikan motivasi-motivasi. Siapa CEO-nya Google? Jelas. Siapa CEO-nya YouTube? Jelas. Siapa CEO-nya WhatsApp? Jelas. Mereka pun sering tampil di media online. Tidak demikian yang namanya Jack Guy. Tetapi, aduh, biasa pejuang-pejuang VTube, ya tidak perlu loh Pak, masa CEO itu harus muncul? Iya, harus loh. Kan masa perusahaan yang katanya diikuti oleh 10 juta member, CEO-nya nggak pernah muncul, ya kan? Jadi jelas kenapa mereka disebut bebek dungu. Oke. 6. Nonton iklan malah bayar. Loh, tadi katanya gratis. Oh enggak, awalnya memang gratis. Tapi ketika Anda ikut fast track, oke, pastilah pada ujungnya Anda disuruh fast track.
Walaupun ada yang leader yang bilang, oh enggak, saya nggak paksa kok. Kalau Anda nggak paksa, kapan Anda bisa jual VP Anda? Udahlah, jangan ngibul lah. Artinya, ketika mereka beli VP dari Anda, untuk dia beli paket bintang supaya dapat imbalan lebih besar, artinya mereka sekarang nonton iklan, 10 iklan per hari, bayar kan? Orang bodoh yang mau bayar nonton iklan malah bayar. Lah, orang... Jadi yang katanya nanti Anda nonton iklan dibayar, tidak. Anda harus bayar dulu, beli paket bintang. Nanti dibayarnya pakai uang monopoli. Oke? Jadi jelas permainan VTube kalau mau menghasilkan VP banyak, itu pun kalau nanti laku dijual, harus bayar di muka. Hanya orang dungu yang nonton iklan bayar uang dulu. Iya kan? Ya orang kalau nonton iklan, kalau mau dibayar ya bayarlah. Ini bayar dulu supaya dapat VP lebih besar. Jadi jelas kenapa disebut bebek dungu. Oke. Kemudian baru-baru ini yang ketujuh ya. Ada orang yang dengan bangganya upload sebuah video menjelaskan ada orang yang langsung beli satu paket bintang 6. Anda tahu satu paket bintang 6 itu harganya berapa? 10.000 VP. 10.000 VP kalau kita pakai kurs 15.000 itu artinya 150 juta. Iya, dia beli satu paket bintang 6 dengan 10 VP, oleh karena itu dia harus beli dulu sama orang yang punya 10.000 VP. Dikalilah 15.000, 150 juta. Kenapa dia mau beli paket bintang 6? Ini yang namanya fast track. Dia mau dapat uang cepat. Kenapa? Karena di tabel ini Anda bisa lihat. Begitu Anda beli satu paket bintang 6 yang harganya 10.000 VP, per hari Anda akan dapat 337,5 VP hanya dengan menonton 10 iklan. Nah, disinilah yang saya bilang, Anda mau dapat uang besar, bayar dulu di depan. Jadi Anda nonton iklan sekarang 10 iklan per hari, untuk dapatkan uang besar, Anda bayar 150 juta di depan. Bisnis apa ini? Anda disuruh nonton iklan tapi bayar dulu 150 juta. Betul, diiming-imingi dapat 337,5 VP per hari. Tapi ingat, ini uang monopoli. Memang kalau Anda kalikan 337,5 kalilah 15.000. Itu artinya Anda akan dapat 5.062.500. Oke, 5 jutaan lah kita bilang. Keren kan? Seakan-akan, wah dengan modal 150 juta sekarang beli satu paket bintang 6. Per hari penghasilan Anda 6 juta seakan-akan. Tapi bukan uang itu. VP. 337,5 VP. Bukan 5 juta. Tapi seakan-akan sebutnya Anda dapat 5 juta sekarang. Ingat, kalau Anda main sendirian langsung beli paket 6 tidak rekrut orang, Anda nanti jual VP Anda dipotong 50%. Aduh, ya kan? Nah, kemudian, apakah mungkin 5 jutaan per hari itu ditagihkan ke pemasang iklan? Kan ada 10 iklan yang harus ditonton. Apakah mungkin 5 juta itu ditagihkan oleh perusahaan ke pemasang iklan? Tidak mungkin. 10 iklan yang ditonton dan orang itu dapat, sebut saja analoginya 5 jutaan. Artinya satu iklan yang cuma 5 detik itu harganya 500.000. Tidak masuk di akal, coy. Saya sudah jelaskan di video saya ini. Anda bisa lihat di video saya ini. Bahwa memasang iklan di YouTube 1.000 tayang, ya, itu cuma $1. Sebut saja lah 15.000. Artinya sekali tayang 15 rupiah. Tetapi banyak pejuang-pejuang VTube yang ngotot, nggak mungkin Pak, masa iklan di YouTube itu $1 untuk 1.000 tayang. Ya, katanya sekarang zaman internet. Anda pemain VTuber mengklaim ini zaman internet. Ya Google lah. Siapa tahu saya bohong kan? Anda Google lah di internet. Berapa biaya pasang iklan di Indonesia? Kan kita kawasan Indonesia kan? $1. Saya sudah pasang tadi videonya, saya sudah jelaskan di video saya. Hanya $1 untuk 1.000 tayang, alias 15 rupiah sekali tayang. Lalu kalau mereka bisa bayar 15 rupiah sekali tayang, dan itu dilihat oleh jutaan mata. Lah ini kan cuma hanya satu pemain bintang 6. Itu pun harus bayar 500.000. Nggak mungkin. Udahlah, jangan mau dibodohi. Ya kan? Nah, oleh karena itu, sekali lagi, itu pun nanti yang 337 VP per hari yang dia kumpulkan, jadi banyak kan seakan-akan kan. Nanti dia mau jual lagi. Mau jual kemana kalau semua pemain VTube gratis? Enggak lah, dia harus mengompor-ngompori orang, mengojok-ojok orang supaya beli fast track juga, supaya VP-nya bisa dijual. Kalau enggak dia mau jual di mana VP-nya? Ke tukang gorengan? Enggak bisa.
Ya, cuman pemain VTube yang bisa beli VP. Oh enggak Pak, nanti dibeli oleh pemasang iklan. Tidak ada. Tunjukkan ke saya bukti ada perusahaan iklan beli VP. Bohong. Kagak ada. Oh enggak Pak, kalau nggak laku nanti dibeli oleh perusahaan. Kalau 7 hari jual di exchange counter nggak laku, dibeli perusahaan. Bohong juga. Mimpi kali. Oke? Jadi jelaskan kenapa mereka disebut bebek dungu. 8. Setiap kali saya membahas VTube seperti ini, saya selalu dibully begini. Ah udahlah, jangan ngomong lu. Lu sendiri bisa nggak ciptakan lapangan kerja? Ini VTube menciptakan lapangan kerja. Aduh coy, aku kasih tahu ya. Itu tadi yang keluarkan uang 150 juta untuk beli 10.000 VP sehingga dia bisa dapat 1 paket bintang 6. Dia menciptakan lapangan kerja buat siapa? Buat Anda yang main gratisan. Bukan, dia menciptakan lapangan kerja buat dia sendiri. Tapi modal 150 juta. Dengan iming-iming dapat 337,5 VP per hari. Itu pun nanti VP-nya kalau laku dijual. Kalau ada pemain-pemain VTube yang mau fast track, yang mau beli paket bintang juga. Kalau enggak, dia mau jual di mana? Artinya 150 juta yang dia tanamkan, ya kan lucu kan, 150 juta dia tanamkan hanya untuk nonton 10 iklan per hari. Aduh, mendingan tuh 150 juta dia bikinlah usaha untuk bantu pengusaha-pengusaha kecil UMKM gitu ya. Modalinlah gerobak, jualan gorengan, jualan bakmi gerobak. 150 juta kira-kira bisa lah untuk 100 penjual gorengan atau bakmi gerobak. Nah, itu baru uang 150 juta menciptakan lapangan kerja untuk banyak orang. Kalau dia masukkan beli paket bintang 6, dia cuma menciptakan lapangan kerja buat dia sendiri. Jadi jelas ya, inilah kenapa mereka disebut bebek dungu. 9. VTube itu nanti akan jadi e-commerce. Lu tahu nggak sih coy apa itu e-commerce? Ginilah, saya kasih ilustrasi sederhana. E-commerce itu yang sudah jalan seperti misalnya Alibaba, Amazon. Kalau Indonesia tuh Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Lazada, Shopee. Nah itu e-commerce, oke? Nah sekarang saya mau tanya, VTube mau bikin e-commerce, bagaimana dia buka e-commerce hanya dibeli oleh membernya sendiri yang ya sebut saja benar lah ada 10 juta. Padahal banyak yang akun-akun yang digandakan. Nanti saya akan bahas mengenai bagaimana bisa mendapat VP banyak dengan membuat akun-akun cloningan. Oke, jadi 10 juta itu nggak real. Taruhlah real. Anda mau buka e-commerce yang hanya dibeli oleh 10 juta. Mendingan Anda jualan di Tokopedia coy. Gratis, tidak usah jadi member. Gratis, oke? Siapa yang pembeli Tokopedia, Blibli, Bukalapak? Seluruh penduduk Indonesia yang punya akses ke internet. Lah kalau VTube buka e-commerce, siapa yang akses VTube? Kecuali membernya sendiri. Oke, jadi jelas ya kenapa mereka disebut bebek dungu. Karena percaya nanti VTube akan jadi e-commerce. Tunggu aja. Terakhir yang ke-10. VTube memberikan voucher belanja. Aduh coy. Yang terakhir saya lihat di versi terakhir yang juga diupload oleh VTuber. Versi 2.1.3 katanya. VTube memberikan voucher belanja. Ternyata di versi terakhir itu juga belum ada voucher belanjanya dan belum bisa dipakai. Pertanyaan saya, Anda pernah dengar toko apa yang terima voucher belanja dari VTube? Pengumumannya di mana? Misalnya, apakah Pasaraya Sarina menerima voucher belanja dari VTube? Apakah Sogo misalnya menerima voucher belanja dari VTube? Oke. Apakah Metro menerima voucher belanja dari VTube? Atau apakah supermarket A, B, C, D, E, F, G menerima voucher belanja dari VTube? Belum ada. Belum ada. Oke. Sudahlah. Jadi jelas ya kenapa pemain VTube disebut banyak orang sebagai bebek dungu. Karena didunguin terus sama VTube. Oke, jadi saran saya, bagi Anda yang sudah telanjur bergabung, jangan jerumuskan bebek dungu lainnya. Segera jual VP Anda selama ada orang yang mau beli. Segera jual lah, keluar. Oke? Nah, tapi kalau Anda masih mau main, ya itu hak Anda kok. Saya nggak akan larang, walaupun saya sudah mengharapkan Anda udah tidak usah main lagi. Oke? Demikian bedahan saya pada kali ini, semoga mencerahkan. Silakan share jika Anda menganggap video ini bermanfaat untuk menghindari banyak calon-calon bebek dungu yang mau dijerumuskan ke dalam permainan ini. Terima kasih.